Tegaan Pendowo Kranggan Temanggung, Jumat 11 Maret. Jika tadi lurus ke arah Nyadran Masjid Tok itu juga nyadran di Embung Cantik di video episode sebelumnya. Untuk linknya saya sisipkan di atas. Kemudian untuk rute dari Magelang atau dari Temanggung juga bisa sahabat TTB saksikan di video sebelumnya ya, di video nyadran Embung Cantik atau nyadran Masjid Tok itu di daerah Kranggan Temanggung ini. Pagi ini Jumat Legi tanggal 8 ya, penanggalan Jawa bulan Ruah, bulan menjelang puasa. Di Temanggung merupakan bulan penuh tradisi, bulan Ruah, bulan yang selalu penuh dengan tradisinya dan tradisi merti desa dan tradisi yang lainnya. Selamat pagi sahabat TNTB, Assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Traveling Tradisi Budaya, mencari keunikan-keunikan di sekitar kita. Kita lanjut pagi ini ya, menyusuri jalan alternatif Kranggan ke Rengsurat atau ke arah Jambu, Kabupaten Semarang. Jalan ini membentang dari Pasar Kranggan hingga ke Rengsurat sekitar 10 kilo. Jalanan yang tidak terlalu lebar tapi mulus dan tidak ada angkutan. Anak sekolah pun dilayani oleh bus pemerintah sekolah, pemerintah setempat ya, bus sekolah ya. Di daerah Pendowo, Kecamatan Kranggan Temanggung, pagi ini kita lanjutkan mencari berbagai keunikan-keunikan di sekitar kita. Ada informasi pagi ini di daerah Purwosari, Kecamatan Kranggan, di utara Desa Pendowo ya. Ada kegiatan nyadran. Menyusuri jalan antar kecamatan, jalan alternatif menuju Semarang atau ke daerah Jambu Ambarawa ya. Jalanan mulus, kanan kiri banyak ditumbuhi tanaman durian ini, karena memang ya daerah Kranggan Timur Temanggung ini terkenal akan tanaman duriannya. Tidak terlalu lebar tetapi cukup untuk berpapasan jika menggunakan kendaraan roda 4 kecil ya. Tetapi untuk truk atau bus seperti tadi ya kita harus mengalah salah satunya. Pagi ini cuaca tidak begitu cerah tetapi juga tidak mendung. Kabut tebal juga masih menggelanyut di sekitar Kranggan ini. Cukup sejuk untuk traveling santai, traveling asik, menyusuri pedesaan. Nah ini kita sudah memasuki Desa Purwosari. Tampak sebagian warga ada yang berjalan menuju ke Punden, dan ini di perempatan Balai Desa kita berbelok ke kiri ya, melihat persiapan warga desa yang sudah bersiap menuju makan Punden Desa Purwosari. Ada Punden Kanjeng Suramanggala, Kanjeng Jayadrana dan
Kanjeng Pronowijoyo yang merupakan sesepuh penyiar agama juga pendiri pemukiman di wilayah timur Temanggung ini, di tepatnya di daerah Purwosari. Nampak hiasan umbul-umbul di sepanjang jalan desa, karena kegiatan nyadran ini tidak hanya berlangsung 1 hari, tapi berlangsung 2 hari 2 malam. Dimulai dengan gotong royong membersihkan makam kemarin, hari kemarin. Pagi ini nyadran merti desa, ziarah ke makam leluhur, dan nanti selepas Jumat ada pertunjukan juga, nanti malam karnaval dilanjutkan pentas wayang dan lain sebagainya. Nah, memasuki desa Purwosari ini suasana cukup khas dengan suasana pedesaan ya, asri, bersih juga ya, menenangkan. Tadi mendapat informasi dari warga bahwa pundan makam ketiga tokoh berada di belakang masjid, agak jauh, jadi kita disarankan untuk parkir di sekitar masjid. Nah, dan ini di depan nampaknya masjid. Dan juga nampak warga sudah mulai berdatangan menuju pundan. Kita mencari tempat parkir untuk melihat keunikan tradisi nyadran Purwosari ini. Desa Purwosari terdiri dari sekitar 8 atau 10 dusun ya, dan pagi ini yang melaksanakan nyadran adalah dusun 1, 2, 3, 4. Jadi lumayan banyak pesertanya. Inilah keceriaan warga desa, mulai dari anak-anak hingga orang tua yang wajib mengikuti sadranan desa pagi ini yang dilaksanakan setiap Jumat Legi Penanggalan Jawa di desa Purwosari ini. Tua muda, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ya, baik lelaki perempuan semuanya, karena sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dijaga sejak dahulu, maka antusiasme begitu tinggi untuk mengikuti tradisi nyadran ini. Bahkan dengan repotnya mengajak anak kecil membawa obor rampik, baik di tenong, di tempat plastik, juga tikar sebagai tempat duduk. Dari berbagai penjuru desa mereka akan menuju ke jalan ini, menuju pundan makam. Nampak juga keceriaan, bahagia. Tiba saatnya tradisi 1 tahun sekali yang dilaksanakan. Tradisi nyadran sendiri dilaksanakan 1 tahun sekali sebagai ungkapan wujud rasa syukur, pengharapan, keberkahan, juga rasa syukur bahwa dalam 1 tahun ini sudah melewati dengan para petaninya yang bisa mendapatkan panen bagus, warga desa bisa makmur, sejahtera, damai. Semuanya akan diungkapkan rasa syukur kebersamaan ini bersama-sama pagi ini. Dan konon ini merupakan nyadran desa terbesar di wilayah Timur Temanggung, karena memang ya dari ke-4 dusun
terdiri dari lebih 600 kakak. Jika satu kakak diikuti 2 atau 3 orang, maka bisa dipastikan memang ribuan warga yang mengikuti tradisi nyadran ini. Belum lagi para orang-orang asli Purwosari yang merantau jauh dari Temanggung ke Jakarta atau daerah lain. Mereka tentu saja akan menyempatkan waktu untuk pulang, karena ya tradisi nyadran ini bisa dikatakan ramainya sama dengan hari raya. Jadi mereka di perantauan juga akan pulang menyempatkan untuk ikut melaksanakan tradisi nyadran setahun sekali ini. Ciri khas nyadran di daerah Temanggung adalah tenong, baik tenong yang dijunjung atau tenong yang dipikul ya, depan belakang ya, ciri khas seperti itu. Walaupun sudah mulai banyak yang memakai bahan plastik atau bahan aluminium, tetapi masih ada sebagian warga yang tetap melestarikan wadah tenong ini, karena ini ya ciri khas. Warga desa akan dengan antusias membawa berbagai macam makanan, baik makanan kecil, makanan jajanan pasar yang dimasukkan dalam wadah-wadah itu. Dan juga tak lupa mereka juga akan membawa nasi lengkap dengan lauk pauk, tak ketinggalan ingkung, ayam utuh ya, yang merupakan wajib bagi mereka untuk mengungkapkan rasa syukur keberkahan ini. Dari ujung desa kita berjalan sekitar 200 meter ke punden makam Kanjeng Suromenggolo, Jayadrono dan Ronowijoyo, di mana 3 tokoh ini merupakan tokoh yang dipercaya dimakamkan di sini sebagai nenek moyang leluhur mereka, warga desa Purwosari. Meskipun hari sudah beranjak agak siang, sekitar jam 8 pagi ini, tetapi masih dari berbagai penjuru mereka masih datang, karena memang ya ribuan warga antusias mengikuti nyadran terbesar di wilayah Temanggung Timur ini. Di kejauhan nampak Gunung Sumbing yang menjadi latar belakang tempat di mana punden makam para tokoh pendiri desa ya. Karena cuaca juga agak mendukung pagi ini, maka kelihatan nampak gagah di kejauhan. Keharusan mengikuti kegiatan nyadran ini sudah turun-temurun dilaksanakan sejak dahulu, karena untuk melestarikan kegiatan ini juga menjadi sebuah sugesti sendiri ke benak para warga desa, bahwa seluruh warga desa mulai dari anak-anak hingga orang tua wajib mengikuti kegiatan ini, karena ini merupakan keharusan mensyukuri segala macam kenikmatan dalam 1 tahun terakhir, sehingga mereka wajib berdoa mensyukurinya bersama-sama.
Sebagai informasi bahwa di desa ini bukan hanya tradisi nyadran menyambut bulan suci di bulan Ruah, tetapi masih ada kegiatan nyadran seperti desa yang lain. Kita simak kegiatan-kegiatan yang lain di hari-hari mendatang ya sahabat NTP, karena sekaligus kita menggali informasi kegiatan-kegiatan yang lain. Pantau terus channel ini agar tidak ketinggalan informasi kegiatan, keunikan, tradisi-tradisi di sekitar kita. Dan terima kasih dukungannya sahabat NTP telah mendukung channel ini sehingga tetap bisa mengabarkan keunikan-keunikan di berbagai daerah di sekitar kita. Nah, ini di sekitar Pundan makam berada di belakang bangunan itu ya sahabat TPW, itu merupakan pundan sesepuh ya. Di sekitar lokasi makam ini mereka akan mencari tempat duduk dengan tikar, menggelar tikar yang mereka bawa dari rumah. Juga sebagian tikar juga disediakan oleh panitia sehingga warga yang datang dahulu bisa langsung duduk di lokasi sekitar makam Pundan ini. Dan ini memang ribuan warga desa sudah berdatangan menuju lokasi ini. Sambil menunggu kehadiran warga yang lain, mereka akan bersosialisasi, bercengkrama, bersendaguro, melepas kerinduan terutama dari para perantau yang kembali ke desa untuk ikut melaksanakan nyadran ini, berbagi cerita, berbagi suka duka. Dan daun-daun pisang yang digelar di tengah-tengah tempat duduk yang berhadapan-hadapan ya. Ini merupakan tempat untuk nantinya untuk makan bersama, sehingga sejak dari awal sudah ditata sedemikian rupa sehingga ya warga yang ikuti kegiatan ini tinggal menyesuaikan tempat duduk di atas, di bawah, di ujung, dan ini hingga ke ujung pohon itu sahabat warga desa yang mengikuti kegiatan ini. Jadi luar biasa, sangat meriah sekali, sangat ramai sekali. Dan menurut informasi juga 2 tahun terakhir kegiatan ini hanya diikuti sedikit orang karena masa pandemi, sehingga tahun ini ketika new normal sudah dilonggarkan, warga kembali antusias menyambut kegiatan ini. Nyadran Desa Porosari, nyadran Pundan, Kanjeng Suramegala, Kanjeng Jayadrana, dan Kanjeng Pronowijoyo, Desa Porosari, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Di sekitar makam juga suasana pemandangan cukup memanjakan mata ya, dengan hamparan tanaman tebu, juga rindangnya hutan-hutan produksi rakyat, menambah khas suasana pedesaan yang begitu asri. Nah, nampaknya nyadran akan segera dimulai karena nampaknya pula warga desa, seluruh warga sudah mulai berkumpul, dan ini adalah para pencari sedekah. Dalam bahasa lokal disebut namping. menika
boten saged dipun ribah ngoten ya Pak nggih Bu. Nggih dipun lajengaken ngaten menika sampun dados adat mulai rumiyin. Dados kita namung nerasaken pramila acara ingkang salajengipun inggih menika acara tahlil ingkang semangke wontenipun waosan tahlil menika dipun paringaken dumateng terutami menika pepundhen kita inggih menika Simbah Suromanggala, Simbah Jayadrana, Simbah Pranawijaya. Pangarsa praja kawula suwun lumantar sih samudra pangsami dumateng pribadi kawula. Ing wekdal siang punika dan bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi banyak kebaikan di tempat ini, mulai dari infak sedekah dari warga yang dikumpulkan, yang nantinya juga akan digunakan untuk kebaikan bersama pula, juga untuk perawatan tempat ini juga, sehingga jika tahun depan diadakan lagi kegiatan ini, tempat ini tetap terjaga lestari, bersih, indah seperti sedia kala. Doa-doa dilafalkan menandakan bahwa ya kegiatannya tren ini sudah menuju akhir kegiatan, yaitu kegiatan makan bersama, juga kegiatan bersedekah makanan. wal akhirina wa yataminka wa zukna wa anta khairur raziqin rabbana hab lana min azwajina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan selesainya doa bersama ini, otomatis warga akan langsung menyiapkan untuk prosesi selanjutnya, yaitu makan makanan kecil, jajanan pasar yang sudah dibawa, dan tak lupa juga menyedekahkan sebagian atau bahkan seluruhnya, tergantung warga masing-masing. Kembali ke tadi para pencari sedekah, penamping tadi. Para penamping ini datang dari berbagai penjuru, bahkan tidak ada yang dari warga sekitar ya. Rata-rata mereka adalah warga dari lain daerah. Mereka akan mencari sedekah makanan yang dibagikan warga desa, dan ini sudah menjadi kebiasaan bahwa warga harus menyedekahkan sebagian makanan yang mereka bawa, didahului dengan makanan kecil, makanan jajanan pasar, dan bahkan semua pengunjung yang hadir juga akan dibagikan, dan ada kewajiban untuk menerima. Dikeluarkan tambal pisaro bentuk 200.000, speaker 200.000, apa saja yang mereka bawa akan mereka sedekahkan. Dan bila mana kita juga datang di sini, kita juga diwajibkan untuk menerima sedekah ini yang sahabat ini. Karena
ini merupakan tradisi, makanya ya sangat wajar sekali ketika kita datang kita juga dianggap menerima sedekah karena bukan merupakan bagian dari warga desa. Pencari sedekah ini bukan hanya puluhan, bahkan jumlahnya juga kadang mencapai ratusan orang dari berbagai wilayah, karena ini juga merupakan rezeki tersendiri buat mereka ya, para pencari sedekah tradisi dan ini. Jadi jangan heran ketika ada tradisi desanya dan di desa pasti banyak para pencari sedekah ini. Berbeda dengan pemerintah ya, ini memang karena tradisi bahwa menyedekahkan makanan ini mereka lakukan, maka dengan sendirinya pencari sedekah yang akan menjalankan kegiatan ini, dan ini juga penjual mainan, penjual makanan yang ikut meramaikan kegiatan ini juga wajib menerima juga seperti tadi sahabat Ayat. Jadi wajarlah ketika kita melihat tradisinya dan di Temanggung, maka kita akan mendapat sedekah bingkisan. Itu merupakan penghormatan bagi kita semua. Dan setelah tadi jajan pasar, ini saatnya nasi tumpeng yang dibawa untuk sebagian dimakan juga sebagian disedekahkan. Lauk pauk berupa ingkung ayam utuh tadi juga sebagian disedekahkan. Bahkan ada pula yang semuanya, karena di rumah masih ada makanan dan ingkungnya untuk keluarga di rumah, maka banyak sebagian warga yang menyedekahkan seluruhnya kepada para pencari sedekah. Dan jika hanya menyedekahkan sebagian, maka sebagian akan dilanjutkan dibawa pulang untuk dimakan dengan anggota keluarga yang lain di rumah nantinya, karena nasi, jajan pasar dan makanan yang dibawa ke tempat ini sudah mendapat berkah dari doa bersama, sehingga sugesti bahwa makanan ini lebih nikmat dimakan di rumah bersama keluarga juga menjadi kepercayaan tersendiri di sebagian warga desa. Nah, ketika makanan yang dibawa sudah disedekahkan, bahwa bahkan ada yang pulang dengan tanpa tangan hampa, warga desa ini mereka merasa bahwa ya nyadran juga sedekah tahun ini sudah mereka tunaikan, dan mereka merasa bahwa ya tradisi yang turun temurun mereka laksanakan inilah menjadi kebanggaan tersendiri. Nah, setelah selesai berdoa, makan bersama dan bersedekah, sedekah uang, sedekah makanan, sedekah nasi, sedekah apa saja, mereka akan membereskan tempat ini, kemudian akan kembali menuju desa. Kegiatan nyadran di pundan makam sesepuh desa ini sudah berakhir. Akan dilanjutkan dengan acara yang lain nantinya selepas sholat Jumat dan hingga malam, hingga besok, dengan dilanjutkan pertunjukan seni, kemudian arak-arakan kesenian, juga acara-acara yang lain masih banyak di dalam pemukiman desa hingga 2 hari ke depan. Banyak warga yang pulang dengan wadah kosong karena memang seluruhnya mereka
niatkan untuk sedekah, untuk berbagi kebahagiaan, berbagi kenikmatan, berbagi rezeki kepada siapa saja yang membutuhkan, tak terkecuali para penamping tadi. Dan kemeriahan warga ketika meninggalkan punden makam juga seperti ini, kemeriahan, tampak keceriaan lebih. Dan mereka akan kembali mendatangi tempat ini tahun depan untuk acara yang sama, untuk tradisi yang sama. Ribuan warga memang pagi ini memadati punden makam desa Purwosari ini. Antusias yang luar biasa, tradisi yang memang layak dijaga, dilestarikan, diuri-uri agar dilanjutkan para generasi muda, anak cucu, sehingga kegiatan ini tetap lestari. Gambaran kebersamaan, mensyukuri kehidupan, juga acara yang mana bisa menambah kerukunan, kebersamaan, juga semangat gotong royong. Banyak makna, banyak tujuan, juga banyak dampak yang dirasakan warga dengan adanya kegiatan rutin turun-temurun yang mereka jaga, mereka lestarikan. Siang hari ketika awan mendung sudah mulai datang, juga menutupi gunung Sumbing yang gagah tadi pagi. Kegiatan ini selesai tiap menjelang napa? Ruah Jumat lagi ruah. Ini gesek niki mulai sing saged serentak lho. Oh. Mari sendiri-sendiri umpamane pandemi. Kalau ini pandemi niku nyadran terbanyak masyarakatnya Pak. ribuan nih Pak. Betul? Hah? Bukan belum berhenti. Iya lah masih di udah seorang ngarepan ketok. Ya wis kepepet nang ngarepan kang ketok. 5 tahun lagi. Oke. informasi dari panitia Masjid Raya. ribuan Pinten dusun di nih? mana Jumat 4 Legi dusun. menjadi waktu kegiatan ini dan rutin dilaksanakan setiap tahunnya, ya sahabat NTB. Menjaga tradisi, menjaga keunikan suatu daerah merupakan warisan tersendiri untuk generasi penerus. Di tempat ini tradisi seperti ini, dan di tempat lain juga punya tradisi tersendiri. Maka tugas pula buat kita semua untuk menjaga tradisi-tradisi yang sudah ada. Dan tentu sahabat NTB bisa komen, share, atau berbagi informasi ya jika ada informasi unik, informasi menarik tentang kegiatan tradisi budaya, sehingga bisa kita kabarkan bersama
keunikan-keunikan yang ada di sekitar kita. Nah ini sesudah memasuki pemukiman, maka mereka akan langsung menuju rumah masing-masing untuk persiapan tradisi-tradisi yang lain nanti siang hingga esok hari. Dan warga yang datang dari tempat agak jauh akan menggunakan kendaraan mereka juga akan pulang menuju rumah masing-masing. Dan jarak desa yang ya bisa dikatakan lumayan jauh dari tempat ini, sehingga mereka berkelompok menggunakan kendaraan yang diparkir di sekitar masjid desa Purwosari ini. Nah itu sahabat NTB, keunikan nyadran desa Purwosari, nyadran kemudian desa nyadran terbesar di wilayah Kecamatan Keranggan Temanggung yang diikuti oleh ribuan warga. Dan kita lanjutkan perjalanan ini untuk mengikuti jejak para warga desa yang sudah pulang ke rumah masing-masing. Tentu kita juga ingin beranjak pulang menuju rumah untuk mengabarkan kepada sahabat NTB di mana saja tentang keunikan-keunikan tradisi, juga keunikan yang lain. Nampak tadi para pencari sedekah yang menggunakan sepeda motor ya, depan juga pulang menuju rumah masing-masing. Untuk informasi tadi lebih dari 100 orang yang mencari sedekah ya, ketika panitia tadi juga mengatakan bahwa dari 100 para pencari sedekah ini dan menjadi luar biasa ketika berbagi kebaikan, berbagi kenikmatan dilaksanakan di desa Purwosari, Kecamatan Keranggan Temanggung. Tadi kita datang dari arah kanan karena kita memutari desa. Ketika lurus kita akan langsung sampai di jalan raya. Ketika ke kiri ke arah Brengsurat Ambarawa Semarang, ke kanan kita kembali ke pusat Kecamatan Keranggan atau ke arah kota Temanggung. Nah sahabat NTB, terima kasih telah menonton, telah memberikan dukungan channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik tentang keunikan-keunikan di sekitar kita. Selamat siang, wassalamualaikum